Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022 adalah peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, Biarawati. Hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022 adalah peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, Biarawan. Elizabeth adalah putri Andreas, Raja Hungaria. Ia lahir tahun 1207 di Hungaria dan menikah pada usia 14 tahun dengan Ludovicus keempat dari Turingia. Ia menjadi ibu bagi 3 anak yang dia didik dengan cinta dan kebijaksanaan. Ia menjadi janda di usia 20 tahun karena suaminya tewas dalam perang salib yang dipimpin oleh Fredericus II. Ia diasingkan dari istana dan menjadi pelayan orang miskin, seturut teladan Santa Clara dari Assisi. Mereka sering saling berkirim surat untuk saling meneguhkan dan mendalami semangat kasih dalam kemiskinan suci. Menurut Paus Yohanes Paulus II, Elizabeth telah menginspirasi penghargaan yang tinggi terhadap martabat kaum perempuan. Elizabeth meninggal tanggal 16 November tahun 1231 dan dikanonisasi tahun 1235. Kaisar Fredericus II yang memimpin prosesi pemakaman Elizabeth menulis kepada saudara Elias, penerus Santo Fransiskus. Yang mulia Elizabeth, yang sangat disayang Tuhan, yang berasal dari garis keturunan termasyur, telah menerangi kabut dunia ini sebagai bintang fajar. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 10. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis, sesungguhnya
singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu daripada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan keraskan hatimu. Menangis atau meratap adalah suatu pengalaman manusiawi yang umum. Barangkali kita dapat mengingat saat-saat kita berlinang air mata sukacita atau air mata kesedihan. Memang ada banyak alasan mengapa kita menangis atau meratap. Kita menangis karena kehilangan orang yang kita cintai. Kita menangis karena kesalahan atau kegagalan yang kita lakukan. Kita juga terharu menangis karena berita sukacita yang kita terima.
Dalam Injil kita menemukan beberapa peristiwa yang menunjukkan pada hal menangis. Misalnya, seorang wanita pendosa yang menangis di bawah kaki Yesus, Petrus yang menangis karena menyangkal Yesus, Marta dan Maria yang menangisi kematian Lazarus, Maria Magdalena yang menangis di makam Yesus yang sudah kosong. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mendekati Yerusalem, kota damai sejahtera, dan meratapi akhir tragis dari kota yang sangat dikasihinya. Ia menangisi Yerusalem dan para warganya karena mereka tidak percaya kepadanya dan bahkan menolak Dia sebagai pembawa damai sejahtera. Kalau saja mereka menerima Dia, nasib kota itu tidak akan tragis. Andaikan pada hari itu juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Mereka tidak hanya menolak untuk mendengarkan Yesus, tetapi juga menolak mendengarkan para nabi yang diutus sebelum Dia. Mereka berkeras hati dan menolak seruan Allah untuk bertobat dan membarui hidup mereka. Mereka tidak mau tahu tentang Yesus, Sang Mesias, yang datang mengunjungi mereka. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Maka Yerusalem tidak menemukan rasa damai dan akhirnya dihancurkan oleh kaum Romawi dalam pemberontakan pada tahun 70. Yesus selalu mengetuk hati kita sambil bermohon untuk membuka kehidupan kita pada damai sejahtera yang diwartakan dan juga dibawanya. Ia mengajak kita untuk tidak mengeraskan hati kita, tetapi membuka hati kita untuk mendengarkan warta damai, suara keselamatannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Semoga demikian. Amin.